Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Basra Miftahul Jannah dari Manajemen C ingin menjelaskan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 24. Surat Al-Hasyr merupakan surat ke-59 dan termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Madaniyah merupakan istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada ayat ini terdapat perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Jadi yuk kita simak surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat ini sudah jelas. Allah bertakwa hanya kepada Allah. Apa sih takwa? Takwa itu ketika diri kita sudah hanya bersandar kepada Allah. Kenapa harus bersandar sama Allah? Udah jelas-jelas Allah itu maha segalanya. Kenapa harus bersandar sama yang lain? Allah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Apa yang perlu kita sandarkan lagi kepada manusia selain Allah gitu kan? Udah jelas lah di sini perintahnya kayak setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat. Malu. Kalau udah bersandar sama Allah, dia malu. Mau buat apa dia malu, karena dia merasa aku bersandar sama Allah, Allah melihat aku lagi ngapain aja. Malu kalau kita maksiat, ngapain pun. Kalau merasa kita bersandar sama Allah, kita dilihat sama Allah, malu. Demi Allah, malu kali. Hari esok di akhirat, wallahi Allah akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, mau baik mau buruk. Allah bakal tanya itu nanti di akhirat. Allah itu teliti, bahkan saat kita tidur Allah tahu. Kita ngumpet di lubang semut pun Allah tahu. Saking Allah maha telitinya apa yang kita kerjakan. Jadi apalagi yang harus kita ragukan lagi tentang Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Sudah jelas Allah nyata, Allah ada, tapi fisiknya gak ada. Kita, contohnya pulpen ini, gak mungkin dia tiba-tiba muncul ada, gak mungkin. Pasti ada yang nyiptain pulpen ini. Sama dengan kita, sudah jelas Allah yang menciptakannya. Itu udah jelas banget teman-teman. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah menjadikan mereka tuh benar-benar lupa. Karena kita pura-pura lupa. Kita pura-pura lupa sholat, lupa ngaji, lupa ibadah lah pokoknya. Allah beneran bikin kita lupa sama diri kita sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Fasik itu apa sih orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang yang meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya. Serem gak sih kayak gitu? Udah jelas Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, itu udah jelas banget. Kenapa malah ditinggalin? Terus kamu mau berharap sama siapa kalau bukan sama Allah? Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Wala yastawi ashabun nari wa ashabul jannah
Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Masya Allah, tidak sama. Neraka, surga itu jauh berbeda, guys. Kenapa? Orang bermaksiat itu nikmat banget. Coba kalau dipikirin, kita maksiat tuh semuanya bayar. Ibadah tuh gratis, kajian gratis, sholat gratis. Kita gak perlu bayar untuk sholat. Tapi kalau maksiat, nyewa ini, nyewa itu, pakai ini, pakai itu, pasti bayar kan? Itulah. Tapi setan memperindah yang bayar. Mau bayar berapapun, kita tetap gunain itu gitu untuk maksiat. Jelas, makanya susah banget buat masuk surga. Tapi imbalan surga itu Masya Allah lebih nikmat dibanding neraka. Jadi mendingan kita kalah, kita merasa kalah lah di dunia ini karena sifatnya sementara, dibanding kita nanti di neraka yang abadi. Mendingan kita masuk surga, karena surga, penghuni surga adalah orang-orang yang menang. Kita menang atas apa yang sudah kita perjuangkan, kita tahan, kita bela selama di dunia ini. Masya Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ila jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amtalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Tuh guys, di ayat ini Masya Allah udah jelas banget. Kita disuruh berpikir dengan semua firman Allah yang udah jelas ini. Kalau kalian baca Quran, artinya, terjemahan, tafsirnya, Masya Allah ini tuh udah jelas buat kita. Makanya Quran itu dijadikan, Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup kita. Ya karena udah jelas semuanya guys di sini. Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan kita takut sama Allah. Saking takutnya, perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Kayak di surat apa, gunung bakal pecah jadi kapas-kapas. Itu Masya Allah banget, udah kekuatan Allah. Gak ada yang bisa melakukan itu selain Allah. Kun fayakunnya Allah. Itu jelas banget teman-teman. Kayak Allah menurunkan firman tersebut untuk kita supaya takut sama Allah. Jadi apalagi yang diraguin, ya kan? Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat ini merupakan pujian untuk Allah. Kayak cuma Allah yang ada di diri kita, di hati kita. Gak ada selain Allah. Makanya ada kata la ilaha illallah. Itu Masya Allah banget guys. Benar-benar Allah mengetahui yang gaib dan nyata untuk diri kita. Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia,
Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Penguasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dari surat ini juga pujian lagi kepada Allah. Dalam Al-Quran guys, tidak ada satupun kalimat yang gak muji Allah. Banyak banget kata-kata yang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, itu udah jelas banget pujian untuk Allah. Kita harus selalu memuji Allah, cintai Allah melebihi diri kita sendiri, melebihi dari apapun. Allah number one. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, Bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di sini udah jelas lagi guys, Allah dipuji kesekian kalinya. Semua rupa itu yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, semua binatang yang ada di lautan bertasbih kepada Allah. Masya Allah kan, hewan aja bertasbih, masa kita enggak malu. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan kita, membentuk rupa kita juga. Ada di surat Al-Alaq. Allah juga punya nama-nama yang indah, ada di 99 Asmaul Husna. Jadi mari kita sama-sama buat berzikir, bertasbih kepada Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan salah kalimat. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.